Halo semua, bertemu lagi di channel 8 tutorial dan tips. Kali ini saya mau berbagi tips cara untuk memasang krante dan selang ini ya, selang kloset. Nah, ini yang dibutuhkan adalah krante seperti itu yang bahannya kuningan, dan ini selang fleksibel ya untuk klosetnya. Nah, ini selang untuk ini ya, selang untuk kloset untuk nyiram ya, selang cebok bahasanya biasanya ya. Nah, ini untuk seperti ini bentuknya, jadi biar kelihatan rapi ya. Jadi yang dibutuhkan alat-alat tersebut. Nah, ini untuk cantolannya ya, untuk nah seperti ini. Nah, kita membutuhkan selotip ya tadi ya. Nah, ini selotip agar tidak ada yang bocor ya, fungsinya itu. Nah, ini seperti ini, arah ini ya, arah jarum jam diputar, karena kalau salah arah dia malah bisa ini ya, keluar, jadi tidak mengarah ke dalam jadinya, jadi malah tidak berfungsi selotipnya. Nah, usahakan juga selotipnya jangan terlalu tebal ya, karena terlalu tebal akan mempersulit pada saat kita memasang ini ya, memasang krannya. Nah, ini sebelumnya, kalau dilihat dari video sebelumnya itu saya ada ini ya, ada video yang krannya patah ya, patah di dalam. Jadi saya sekalian nih buat video untuk menggantikannya. Jadi ini video part kedua sebenarnya. Part pertamanya itu saya memberikan tips cara mengeluarkan ini ya, mengeluarkan patahan kran ya yang ada di dalam itu. Nah, ini part keduanya ya. Part keduanya itu adalah ini pemasangan kerannya ya, yang baru. Nah, ini saya menggunakan keran yang berbahan kuningan. Kalau sebelumnya itu berbahan babet ya, memang harganya lebih murah. Ini bahannya kuningan dan coatingnya ini ya, warna hitam, coating black. Jadi lebih kuat, harusnya lebih kuat ya dibandingkan babet ya, karena ini kuningan tapi dilapis coating warna hitam biar kelihatan lebih premium dan elegan. Untuk produknya bisa cek di toko marketplace ya. Untuk pembeliannya bisa cek aja. Saya juga belinya di marketplace. Banyak kok pilihannya. Kalau harganya nggak begitu mahal nih. Saya beli ini satu set semua 116.000 di luar ongkir ya. Jadi bisa buat itu sebagai acuan. Nah, ini kita harus pasang nih. Selotipnya ini kita harus pasang semua karena nanti agar mempermudah kita pada saat pemasangan. Satu lagi saya infokan, kalau dilihat dari video part 1 ya, space saya untuk memasang keran ini sangat sempit ya, karena kloset ini WC saya agak mepet dengan untuk ini saluran air kerannya. Jadi memang agak susah, saya harus pasang selotipnya dari sekarang. Mungkin kalau sahabat-sahabat punya yang agak luas, mungkin bisa menyusul untuk masang selotipnya seperti itu. Nah, bagi sahabat-sahabat yang baru mampir di channel 8 tutorial and tips, alangkah baiknya di subscribe ya, dan di share kalau menurut sahabat-sahabat berguna video ini dan bisa bermanfaat bagi yang lainnya. Jadi ya boleh di share ya. Terus dukung terus channel ini sampai dengan 100.000 subscriber. Nah, saya infokan kembali ke sahabat-sahabat, kalau saya memang bukan ahli di bidangnya ya. Jadi saya bukan spesialis ini, tapi saya selalu berusaha ya, apalagi pekerjaan-pekerjaan rumah yang memang menurut saya masih bisa saya kerjakan sendiri. Nah, ini saya bagi tips ini kepada teman-teman. Nah, tapi saya juga belajar dari ini ya, dari Google, dari YouTube, dan saya praktekkan.
Dan saya membuat video ini agar bisa juga bermanfaat bagi sahabat-sahabat semua. Nah, bentuknya seperti ini nantinya kalau terpasang. Nah, ini saya buat aja sebagai simulasi ya, nantinya pada saat terpasang lebih jelas. Nah, ini proses pemasangan. Nah, ini karena bekas drat dalamnya sedikit udah agak ini, jadi kita harus mutarnya itu harus pelan-pelan ya. Ini khusus untuk kondisi saya ya. Mungkin kondisi sahabat-sahabat mungkin jauh lebih bagus dratnya, jadi bisa dengan, kalau saya memang harus pelan-pelan karena supaya dia bisa mengikuti ulir drat di dalam. Jadi harus pelan-pelan ya, seperti itu. Nah, pastikan dia presisi ya, karena kalau tidak presisi dia akan sebagian masuk, ini sebagian keluar, jadi tidak sampai masuk benar-benar semua ulirnya di dalam. Makanya saya informasikan, pastikan posisinya presisi, jadi pas dia sampai benar-benar tertutup. Karena kalau tidak masuk semua nanti ulir dari si keran ini, bakal terjadi kebocoran. Kenapa? Karena dia harus posisinya memang harus dimentokkan di dratnya di bagian dalam itu harus dimentokkan. Jadi memang dia nutup langsung dari saluran pipa air itu langsung ke keran tersebut. Jadi tidak ada kebocoran ya. Seperti itu. Karena kebocoran sedikit pun netes, apalagi kalau sahabat-sahabat menggunakan mesin pendorong air, itu pasti bunyi terus tuh kondisinya. Makanya pastikan jangan sampai ada kebocoran. Nah, ini yang saya sudah pasangnya selangnya ini ya, udah kita tes, aliran airnya sudah bagus. Nah, ini sudah terpasang ya, selang cebok ya. Selang cebok bahasanya kali ya, saya juga kurang ini ya, mungkin ada bahasa yang lain, bolehlah nanti sahabat-sahabat di komen aja ya, ini namanya selang apa. Kalau saya tahunya selang cebok aja. Oke. Nah, yang sebelah satunya lagi saya tahu itu selang fleksibel untuk mengisi ini ya, tabungnya, baknya si kloset ya, kloset WC-nya. Nah, ini usahakan ya sahabat-sahabat pada saat memutar mutar untuk mengencangkan ini ya, pastikan dilapisin dengan kain ya, agar tidak tergores atau rusak gara-gara bersentuhan dengan kunci Inggris. Nah, dan pastikan ya jangan terlalu kuat juga karena bisa patah ya. Jadi pastikan benar-benar dirasakan bahwa oh ini udah pas, jadi boleh. Nah, seperti itu ya. Nah, ini udah kepasang, tinggal kita pasang yang sebelah kanan ini ya, selang fleksibel untuk tabung klosetnya. Jadi jadi seperti yang saya informasikan sebelumnya kepada sahabat-sahabat, bahwa saya memang kebanyakan, kalau dilihat video-video saya sebelumnya, saya banyak itu mengerjakan kulkas yang tadinya tidak dingin menjadi dingin, saya kerjakan sendiri. Terus saya juga ada reparasi stop kontak, saya benerin sendiri. Sama ini juga saya benerin sendiri karena menurut saya masih bisa saya kerjakan ya. Selain bisa juga menghemat untuk pengeluaran rumah tangganya ya, seperti itu. Nah, jadi pekerjaan-pekerjaan yang menurut saya masih mudah bisa saya kerjakan sendiri. Nah, ini saya pasang sekarang selang fleksibel ya. Ini agak ngeblur nih, di autofocus nih video kameranya. Nah, jadi sebenarnya cukup mudah ya, simple mengerjakannya dan tidak sulit ya, menurut saya mudah kok mengerjakan memasangnya. Hanya saja yang kita pahamin tadi cara pemasangan keran itu ke drat dalam itu harus benar-benar semua masuk ke dalam agar tidak terjadi kebocoran. Nah, ini sebenarnya salah nih yang saya buat ini salah. Kenapa? Karena saya kira bisa diputar tadinya, ternyata tidak. Jadi bisa diputar pakai tangan dan digunakan kunci Inggris, harus dilapisin ya dengan kain ya, agar tidak terjadi goresan atau baretan
di ini apa namanya, bagian apa, saya juga kurang paham tuh, bisa dibilang baut ya. Jadi pada kita menguncinya dilapisin kain. Nah, jadi saya kembali kepada sahabat-sahabat ya yang baru mampir di channelnya 8 tutorial and tips, alangkah baiknya di subscribe ya, dan di share, klik tombol lonceng agar sahabat-sahabat mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari 8 tutorial dan tips ya. Saya terima kasih ya karena sudah mampir di channelnya 8 tutorial dan tips dan sudah setia melihat video-video terbaru dari kami. Nah, jadi sudah selesai sebenarnya ya, tinggal apa, tinggal mengencangkan semua, sudah rapat, udah memastikan supaya tidak bocor, sudah selesai. Nah, ini hasilnya ya. Jadi finishingnya sebenarnya ini, kalau saya bilang finishing, jadi hanya untuk kuat agar tidak ada kebocoran, jadi merapatkanlah bahasanya. Jadi kadang-kadang bahasa saya mungkin kurang dipahami nama sahabat-sahabat ya, tapi saya mohon maaf sebelumnya ya, karena ya begitulah cara saya menyampaikan. Nah, ini ya hasilnya, hasil akhirnya sudah terpasang rapi ya. Nah, ini hasil karya dari 8 tutorial dan tips. Mungkin sahabat-sahabat ini bisa salah satu jadi solusi ya. Kalau sahabat mengalami kendala untuk pemasangan, ya ini bisa, video ini bisa menjadi rekomendasi ya untuk sahabat-sahabat. Oke sahabat-sahabat, 8 tutorial dan tips sampai di sini dulu video dari 8 tutorial dan tips. Sampai ketemu lagi di video kita yang terbaru ya. Terima kasih.